Kalian pasti nggak nyangka, ternyata ada satu jenis ikan air tawar yang diam-diam jadi favorit banyak peternak karena cepat untung, mudah dipelihara sih ya, tapi juga punya celah kelemahan yang sering bikin pemula gagal panen. Ya, inilah ikan nila, si raja kolam air tawar yang selalu menarik untuk dibahas. Dan hari ini, pemburu amatir akan mengupas keunggulan dan kekurangan budidaya ikan nila secara lengkap, biar kalian bisa menentukan layak atau tidak buat dicoba. Selamat datang lagi di channel yang selalu menghadirkan kisah dan edukasi seputar dunia budidaya dan peluang usaha. Kalau kalian sedang cari usaha yang cepat balik modal, murah perawatan, tapi tetap menjanjikan, video ini penting banget buat kalian simak sampai habis. Keunggulan budidaya ikan nila. A. Pertumbuhan cepat. Kelebihan pertama dan paling dicari adalah pertumbuhan nila yang luar biasa cepat. Untuk peternak pemula, siklus yang pendek kayak gini benar-benar membantu percepatan modal balik. B. Tahan terhadap lingkungan. Ikan nila juga terkenal tangguh. Dia bisa hidup di air kolam tanah, kolam terpal, bahkan bioflok. Salinitas pun bisa fleksibel, dari air tawar sampai payauringan. Nggak heran banyak peternak menyebutnya sebagai ikan-ikan yang nggak gampang rewel. Konsumsi pakan rela atau tingkat konversi pakan termasuk hemat. Artinya sedikit pakan tapi pertumbuhan tetap signifikan. Apalagi nila juga bisa memakan plankton alami di kolam, membantu menekan biaya operasional. D. Permintaan pasar stabil. Nila selalu dicari, baik di pasar tradisional, restoran, sampai bahan olahan UMKM. Rasanya enak, durinya halus, harganya stabil. Semua ini bikin nila jadi primadona pasar. Bahkan saat harga ikan lain turun drastis, nila biasanya tetap aman. E. Mudah diperbanyak. Nila punya kemampuan berkembang biak yang cepat. Induk betina bisa bertelur berkali-kali dan jumlahnya banyak. Buat kalian yang ingin buat pembenihan sendiri, nila adalah pilihan yang sangat cocok. Kekurangan budidaya ikan nila. Rentan overpopulasi. Karena nila mudah berkembang biak, kolam bisa overpopulasi kalau pemilik tidak mengatur dengan baik. Overpopulasi ini bikin ikan tumbuh lambat dan ukuran jadi kecil-kecil. B. Pesaing pasar banyak. Karena mudah dipelihara, banyak orang ikut membudidayakan nila. Akibatnya, persaingan cukup tinggi. Kalau tidak punya strategi penjualan, bisa kalah saing dengan peternak besar. Harga bisa turun saat musim panen. Walaupun stabil, kadang harga nila ikut turun ketika masuk musim panen serentak. Maka itu, timing panen dan strategi pemasaran jadi sangat penting. Kualitas air harus tetap dijaga. Meski tahan banting, nila tetap butuh kualitas air yang baik. Kolam yang kotor bikin risiko penyakit meningkat. Jadi, setelah tahu keunggulan dan kelemahannya, apakah ikan nila ini cocok untuk kalian budidayakan? Kalau kalian ingin usaha yang mudah dipelajari, cepat panen, dan pangsa pasarnya kuat, nila adalah kandidat terbaik. Tapi kalau kalian tidak siap mengatur populasi dan manajemen air, bisa jadi tantangan tersendiri. Kalian pasti nggak nyangka kan? Ikan sederhana nila ternyata punya cerita usaha sebesar ini. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Pemburu Amatir. Sampai jumpa di kisah budidaya berikutnya, tetap semangat berburu peluang.